Halo teman-teman semua, semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan dan prinsip induksi matematika. Jadi di awal perkuliahan pengantar analisis real, kita akan belajar terkait hal ini dulu. Belajar mengenai pengantar analisis real, artinya kita perlu tahu bilangan real terlebih dahulu. Gitu ya, sebelum masuk ke bilangan real, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita punya bilangan asli. Bilangan asli ini dilambangkan dengan N, ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin di dalam buku yang lain bilangan asli itu kadang ada yang menuliskan mulai dari 0, 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, tidak masalah ya. Yang penting sebenarnya adalah konsisten. Terkadang bisa mulai dari 1, bisa juga mulai dari 0. Nah, untuk perkuliahan kita nanti kita akan gunakan yang mulai dari 1. Nah, kemudian di dalam bilangan asli ini, sistem di dalam bilangan asli ini bisa diperluas gitu. Ada permasalahan di sana, misalkan seperti ini yang sederhana, x plus 3 sama dengan 0. Nah, nilai x yang di sini kan tidak bisa kita temukan di dalam bilangan asli ya. Nilai x ini tidak bisa ditemukan di dalam bilangan asli, sehingga muncullah bilangan bulat. Ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 dan seterusnya. Titik-titik ini melambangkan bahwa ini dan seterusnya sampai tak hingga, yang titik-titik di kiri sampai negatif tak hingga. Ini bilangan asli, bilangan bulat, kemudian sama, ada permasalahan kembali. Misalkan katakanlah 2x sama dengan 5 gitu ya. Nah, nilai x di sini hasil-hasilnya tidak kita temukan pada bilangan bulat. Nah, karena tidak ditemukan di bilangan bulat, nah kita expand lagi. Bisa di-expand, karena x-nya kan harusnya nanti berapa ini? 5/2 ya. Menjadi ini, bilangan rasional. Ya. Ya, bilangan rasional itu seperti apa? Ya, dia selalu, bilangan rasional selalu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, selalu bisa dalam bentuk ini, A per B, ya. Ada syarat A per B, ada syaratnya di sana, AB-nya bilangan bulat dan B-nya tidak boleh 0. Ya, berapapun yang bisa dinyatakan sebagai A per B berarti dia bilangan rasional. Dan yang terakhir kita berbicara bilangan real. Bilangan real itu nanti gabungan dari ini ya, rasional dengan irasional ya. Yang di sini nanti irasional ini ada akar 2, mungkin ada pi, ada e, yang lain akar 3 dan seterusnya. Masih ada sebenarnya bilangan kompleks C ya, bilangan kompleks, tapi kita tidak bahas karena kita berbicara bilangan real. Jadi kompleks ini sebenarnya lebih besar, lebih luas dari bilangan real, tetapi tidak kita bahas. Yang bisa biasanya bilangan real itu ini dalam garis bilangan ya gini, seperti ini aja ya, sangat padat, jadi bisa kita lambangkan sebagai ya ini garis ini, titik-titik pada garis ini bisa kita anggap sebagai bilangan-bilangan real. Misalkan ini 0 ya, biasanya 0 sebagai satu titik di sana, titik-titik yang lain di sana masih ada, sangat padat sehingga bisa kita nyatakan sebagai garis. Berbeda dengan asli, bulat maupun rasional. Bulat, contohnya bilangan bulat ya. Kalau bulat, berarti ini misalkan ada 0, oh di sana ada 1, ini ada negatif 1, ada 2, di sana ada negatif 2, dan di antara 1 dan 2 ini ya sudah, tidak ada bilangan yang lain. Di antara 0, 1 juga tidak ada bilangan yang lain. Tapi kalau real, 0 misalkan ada setengah di sana, dan antara 0 dan setengah ini pasti ada bilangan real yang lain. Oke, jadi itu terkait bilangan-bilangannya. Kemudian slide selanjutnya nanti kita akan lihat bahwa bagaimana diagram Venn antar himpunan-himpunan tadi.
Nah, selanjutnya dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bilangan-bilangan itu bisa kita nyatakan dalam diagram Venn seperti ini. Perhatikan ini, yang berwarna kuning, itu bilangan asli gitu ya, isinya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang berwarna biru di luarnya berarti ini memuat negatif, negatif 1, negatif 2, nanti ada negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian yang berwarna hijau itu bilangan rasional. Rasional karena bulatnya sudah berada di biru, berarti yang berada di hijau itu adalah rasional yang tidak bulat. Berarti misalkan setengah, kemudian negatif 2/3, dan seterusnya. Nah, keseluruhan itu semuanya disebut sebagai bilangan real, ya, bilangan real. Karena ini rasional, ini yang dimaksud irasional di sini sebenarnya bukan hanya yang berwarna merah muda ini, tapi keseluruhan yang ada di putih yang di dalam garis bilangan real. Jadi ini ada pi, kemudian ada begitu ya, dan seterusnya. Akar 2, akar 5 misalkan, ya. Jadi ini diagram Venn-nya, jadi silahkan dicermati, kemudian teman-teman bisa mempelajarinya ini ya. Jadi jangan sampai nanti ketika ditanya hubungan antar bilangan, himpunan bilangan, begitu kemudian tidak bisa. Oke, kita lanjutkan dengan induksi matematika. Jadi ini ada satu metode pembuktian ya. Pembuktian berhubungan dengan apa? Ini hubungannya dengan bilangan asli. Jadi pembuktian kalau dengan bilangan asli bisa jadi kita bisa menyelesaikannya dengan induksi matematika. Oke, konsepnya kita akan lihat konsepnya terlebih dahulu. Perhatikan sebentar. Ya, ini di sini perhatikan. Misalkan saya punya domino gitu ya, S1, S2, S3, S4 dan seterusnya gitu. Ya, semoga teman-teman semua pernah bermain domino gitu. Apa yang terjadi kalau S1 ini saya dorong ke kanan gitu. Jadi ini akan bergerak ya. S1 saya dorong ke kanan. Nah, S1 ini kan akan rubuh. Oke, itu juga nanti S2, S1 mengenai S2, S2 nanti mengenai S3 dan seterusnya. Ini ya. Dan pada akhirnya akan rubuh semua. Nah, konsep inilah yang akan digunakan di dalam induksi matematika. Ya, jadi dalam induksi matematika, jadi kalau satu berlaku, gitu ya, satu kan berakibat dua. Kalau kita melihat domino ya, satu berlaku maka dua berlaku, dua berakibat tiga, maka tiga berlaku dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat pada prosesnya, proses di dalam domino ini, proses dalam domino, sebentar. Ya, ini ya, proses yang ini, perhatikan proses ini, ke K berlaku, K mengakibatkan K plus 1 berlaku. Ya, K berlaku mengakibatkan K plus 1 berlaku. K berlaku mengakibatkan K plus 1 berlaku. Konsep utamanya sebenarnya ada di sini. K berlaku, K plus 1 berlaku, kemudian yang pertama. Yang pertama terjadi dulu, kemudian secara umum K berlaku, K plus 1 berlaku. Jadi kalau 1 sudah berlaku, ya, karena K berlaku, K plus 1 berlaku, berarti kalau kita ambil K-nya 1, berarti K plus 1 kan menjadi 2. 1 kemudian menjadi 2 berlaku. Nah, dengan ini K berlaku, K plus 1 berlaku ini, kalau 2 berlaku berarti 3 juga akan berlaku, maka 4 akan berlaku dan seterusnya. Akhirnya kalau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, jadi seluruh bilangan asli atau N ini juga akan berlaku.
Itu konsep pada induksi matematika. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada beberapa contoh, tapi sebelumnya kita akan lihat dua teoremanya. Saya berikan teorema untuk induksi yang secara umum, kemudian ada juga induksi kuat. Nah, perhatikan ini prinsip induksi secara umum ya. Secara umum. Nah, ini pertama, jika N0, kita punya N0 bilangan asli, pertama ada N0, Pn ini adalah pernyataan untuk setiap bilangan asli N, ya, dan syarat N-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, sifatnya ini, Pn0 benar, Pn0 benar, dan untuk setiap K lebih besar sama dengan N0, ya, K lebih besar sama dengan N0, PK ini benar berakibat PK plus 1 benar. Artinya dari dua hal ini bisa disimpulkan bahwa Pn benar bukan untuk setiap N, tetapi untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0. Ya, setiap N yang lebih besar sama dengan N0. Ya, nanti kita akan lihat dari contoh untuk lebih jelasnya. Jadi kita punya N0 dulu, kemudian kita punya pernyataan Pn. Pn ini biasanya sifat P dikenai pada N gitu ya. Ya, Pn sifat P dikenai pada N. Atau P itu nanti semacam fungsi terhadap N. Nah, kalau N0 berlaku, ya, N0 berlaku berarti Pn0 berlaku, kemudian ini ya, PK benar berakibat PK plus 1 benar. Jadi kalau PK benar atau berlaku gitu ya, berakibat pada PK plus 1 berlaku. Nah, apa yang terjadi kalau kita punya Pn0 berlaku? Karena ini satu sifat ya, dari induksinya, PK berlaku maka PK plus 1 berlaku. Kalau P0, N0 berlaku berarti ini kan K, di bawahnya adalah K ya ini, kemudian ini ada K plus 1. Kalau ada K menjadi K plus 1, kalau N0 berarti di sini N0 plus 1. 1 setelahnya, ya. Ini juga berlaku. Apa yang terjadi lagi? Setelah N0 plus 1, artinya Pn0 plus 2 berlaku. Nah, ini dan seterusnya. Artinya ini, ya. Pn benar untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Ini prinsip yang induksi matematika umum. Ya, nanti kita akan lihat untuk menyatakan Pn itu semua berlaku, ya, Pn berlaku. Nah, ini cukup dengan Pn0-nya dulu, ini terjadi dulu. Nah, kemudian ini juga berlaku. Jika PK benar, maka berakibat PK plus 1 benar. Ini berlaku, maka Pn berlaku. Untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Nanti kita lihat lebih detail di dalam contoh agar lebih jelas. Nah, kemudian ini prinsip induksi kuat, induksi matematika kuat. Ya. Apa sih yang membedakan dengan yang tadi? Sama, nama N0. Oh, sorry, sebentar. Ya, pertama N0, kita punya N0, kemudian kita punya pernyataan Pn juga. Jadi sifat P yang dikenakan pada N atau fungsi P yang dikenakan pada N, ya. Kemudian pertama, kalau Pn0 benar,
Nah, ini sebenarnya akibat dari induksi yang tadi ya, induksi yang tadi. Nah, ini yang membedakan adalah ini. Untuk setiap n, jadi n0 benar, kemudian n0 mulai dari n0 sampai k benar, ya. Dari n0 sampai k benar, ini berakibat pk plus 1 benar. Nah, kalau pada induksi yang tadi kita punya n0, kemudian k benar, maka k plus 1 ini akibatnya untuk setiap n lebih besar sama dengan n0 benar. Ini yang di awal ya, yang umum. Untuk yang kuat, pertama kita punya n0-nya benar, kemudian asumsinya adalah n0, n0 plus 1, n0 plus 2, nah ini dianggap benar sampai n0 sampai k ya, pokoknya n0 plus berapa nggak tahu sampai k. Kemudian ternyata ini berakibat pada k plus 1 juga benar. Nah, ini berarti untuk setiap n lebih besar sama dengan n0, ini Pn berlaku. Ya, ini yang membedakan antara induksi umum atau yang biasa dengan yang kuat. Ya, bedanya di sini. Kalau ini cuma ada K berakibat K plus 1, tetapi untuk induksi kuat, ini asumsinya dari N0, N0 plus 1 dan seterusnya sampai K, asumsikan terjadi dulu berakibat K plus 1. Baik, kita akan lihat pembuktian yang pertama. Ya. Untuk setiap n lebih besar sama dengan 3, maka 2 pangkat n lebih besar sama dengan 2n plus 1. Ya. Kenapa harus lebih besar sama dengan 3? Kita cek dulu. Nah, kita punya misalkan ini ya, n-nya 1. Apa yang terjadi? Di 2 pangkat n kan berarti 2 pangkat 1, ini 2. Ya. 2n plus 1 berarti diperoleh 2 kali 1 plus 1, 3. Artinya dari sini 2 pangkat n kurang dari 2 pangkat kurang dari 2n plus 1. Nah, ini untuk n1. Demikian juga nanti bisa dicek untuk n2. Ya. Kita lihat untuk n3-nya. N3-nya berarti 2 pangkat n berarti sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 2n plus 1 itu berarti 2 kali 3 tambah 1 berarti ini 7. Dari sini diperoleh 2 pangkat n lebih besar dari 2n plus 1. Ya, nanti untuk 4 juga sama. Berarti 2 pangkat n, ini berarti sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian 2n plus 1-nya berapa itu? 11 ya. 9. Ya, dari sini sama 2 pangkat n lebih besar dari 2n plus 1. Dan itu bisa dicek yang lain ya. Makanya kenapa ini n-nya harus lebih besar sama dengan 3. Nah, ini salah satu contoh. Saya ingin memberikan contoh bahwa kalau kita berbicara induksi tidak selalu dia dimulai dari 1. Bisa juga pembuktian itu dimulai dari 3. Baik, kita akan lihat buktinya. Jadi untuk setiap n lebih besar sama dengan 3, nanti maka 2 pangkat n lebih besar dari 2n plus 1. Kita lihat ini. Pertama,
untuk N sama dengan 3 ya, itu sebagai pangkalnya. Jadi jelas bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. 8 itu berarti lebih besar dari 7, dan dimana 7 itu adalah 2 kali 3 ditambah dengan 1 ya, ini ya, 8 lebih besar dari 7 sama dengan 2 pangkat 3 plus 1. Jadi benar ya, untuk N3 sudah benar. Lanjut. Nah, ini diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Ya, karena ada asumsi benar untuk N sama dengan K, artinya ketika N itu kita ganti K, kita anggap itu benar. Sehingga di sini menjadi 2 pangkat K lebih besar dari 2K plus 1. Terakhir, sesuai dengan teorema gitu ya. Yang pertama adalah pangkalnya N3, kemudian asumsi benar untuk K, nanti akan bagaimana akibatnya ke K plus 1 ya. Nah, ini yang mau kita tunjukkan bahwa benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Perhatikan di sini ya. 2 pangkat K plus 1 itu bisa kita tulis sebagai 2 kali 2 pangkat K. Kenapa harus memunculkan 2 pangkat K? Karena untuk memudahkan kita kita menyesuaikan asumsi. Karena asumsi ini nanti akan digunakan untuk masuk ke dalam pembuktian di K plus 1. Ya, 2 kali 2 pangkat K. Kemudian kita punya ini, 2 pangkat K lebih besar dari 2K plus 1. Sehingga ini 2 kali 2 pangkat K, perhatikan yang merah, nah ini akan lebih besar dari 2 kali 2K plus 1. Jadi yang merah menyesuaikan merah, yang hitam itu tetap sebenarnya ya. Duanya tetap, kemudian 2 pangkat K lebih besar dari 2K plus 1. Lanjut dari situ, nah ini menjadi 2 kali K plus 1 plus 2K ya. Kenapa seperti itu? Perhatikan ya. Yang mau kita tunjukkan nanti, yang mau kita tunjukkan itu adalah ini ya, 2 pangkat K plus 1 harus lebih besar dari 2 kali K plus 1 plus 1 ya. Ini yang mau kita tunjukkan. Oleh karena itu, karena kita mau menunjukkan itu, maka nih 2 kali K plus 1 plus 1. Kita mau ke sana, berarti bentuk ini 2 kali 2K plus 1 itu harus kita bawa ke sini juga. Bisa nggak memunculkan 2 kali K plus 1? Jadi munculkan aja apa yang ada di sana, kira-kira yang memungkinkan yang mana. Oh, 2 kali K plus 1-nya bisa. Oh iya, berarti harus ditambah dengan 2K. Ya. Dicek ini nanti sama. Nah, kemudian ini yang terakhir, yang penting ya, 2 kali K plus 1 plus 1. Jadi ini ya, kita punya ini N-nya lebih besar sama dengan 3. Jadi kalau kita punya yang mau kita buktikan kan N lebih besar sama dengan 3. Artinya apa di sana? Artinya K itu juga lebih besar sama dengan 3. Kalau K lebih besar sama dengan 3, berarti 2K lebih besar sama dengan berapa? Oh, dia lebih besar sama dengan 6. Artinya kalau lebih besar sama dengan 6, otomatis dia lebih besar dari 1. Nah, maka di sini bisa saya tuliskan bahwa ini ya, 2K ini lebih besar dari 1. Yang ini sama, yang hitam ini kan sama ya. 2K 1. Dari situ berarti ya, jadi kita bisa buktikan benar bahwa setiap N lebih besar sama dengan 3, berlaku 2 pangkat N lebih besar dari 2N plus 1. Ya. Jadi ini sudah terbukti di sini, sudah terbukti. Karena kita sudah, yang pertama ini tadi sudah ya, pangkalnya sudah, kemudian ini ada asumsinya. Kalau ini untuk NK berlaku, nanti K plus 1 berlaku, berarti berlaku untuk semua N yang lebih besar atau sama dengan pangkalnya ini. Ini berlaku, kemudian, oh ini juga berlaku K plus 1-nya. Artinya
berlaku untuk setiap n lebih besar sama dengan 3. Baik, kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ya. Ini untuk setiap n. Ini sebenarnya saya memberikan contoh pada induksi kuat. Ya. Kalau tadi induksi yang secara umum, yang contoh pertama, contoh kedua ini kita mau lihat penggunaan induksi kuat. Nah ini n sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Karena yang akan kita buktikan itu xn lebih besar sama dengan 2 pangkat n untuk setiap atau untuk semua bilangan asli. Artinya ini harus dicek dulu, x1-nya benar nggak sih, x2-nya benar nggak sih, begitu. Ya, jadi tetap harus ini contoh juga yang pangkalnya itu tidak selalu 1. Ya, pangkalnya bisa 2. Karena ini akan menghitung untuk x3 dan seterusnya. Kita cek untuk n1 jelas ini ya, x1 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 1, x2 itu adalah 2 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2. Jadi ini sudah benar dulu. Karena kalau hanya dicek salah satu, bisa jadi teorema atau hal yang akan dibuktikan ini jadinya tidak valid, meskipun itu nanti benar. Bisa jadi juga ini sebenarnya salah, tetapi karena tidak valid, tidak dicek di x11 dan x2-nya, nah itu nanti menjadi tidak tepat. Nah, kemudian asumsikan, yang kedua asumsikan benar untuk n itu dari 1 sampai k. Ya. Asumsikan benar dari 1 sampai k. Nah, ini salah satu contoh kita menggunakan induksi kuat. Kalau induksi kuat berarti harus ada ini 1 sampai k. Nah, artinya apa? Artinya adalah sebentar. Nah, di sini itu berarti nanti kita punya x1 itu kurang dari 2 pangkat 1, begitu. x2 lebih kecil 2 pangkat 2, kemudian x3 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai xk lebih kecil sama dengan 2 pangkat k. Jadi asumsinya menjadi lebih banyak, tidak sekedar k, ya, tetapi mulai dari pangkalnya atau ini 1 ini ya, 1 sampai dengan k. Nah, lanjut. Nah, ini kita akan lihat untuk n sama dengan k plus 1. Ya. N sama dengan k plus 1. Kita punya apa untuk n sama dengan k plus 1? Perhatikan, ini penting ya nanti. Yang pertama kita punya ini. Oh, barisan ini punya sifat bahwa xn sama dengan xn min 1 plus xn min 2. Nah, sehingga kalau n ini saya ganti dengan k plus 1, ini menjadi xk plus 1 sama dengan xk ditambah xk dikurangi 1. Bisa dicek nanti n-nya diganti dengan k plus 1. Selanjutnya, nah perhatikan ini yang merah berhubungan dengan merah, yang ungu dengan ungu. Nah, ini dari asumsi sebenarnya. Jadi xk lebih kecil sama dengan 2 pangkat k, kemudian xk min 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat k min 1. Jadi 2 ini akibat dari asumsi. Ya. Jadi dari asumsi ini salah satunya ini xk lebih kecil sama dengan 2 pangkat k. Kemudian kan k min 1 kan sebelum k berarti dia juga berlaku. Nah, dari situ, nah ini idenya ya. Idenya adalah, perhatikan, kita mau membuktikan bentuknya, perhatikan bentuknya. Xn lebih kecil sama dengan 2 pangkat n. Jadi ada 2 pangkat di sana. Nah, ini ada penjumlahan. Ya. Karena di sana ada penjumlahan, kita ingin munculkan 2 pangkat saja ya, gitu ya. Kita mau munculkan 2 pangkat saja. Karena memunculkan itu ya dari sini
Coba kita keluarkan 2 pangkat K min 1. Berarti ini dikali 2 plus 1. Ya. Kalau 2 pangkat min 1 kali 2 menjadi 2 pangkat K. 2 pangkat K min 1 ini dikali 1 menjadi 2 pangkat K min 1. Nah ini 3 kan? 1 tambah 2, 3. 3 itu lebih kecil atau sama dengan 4. 3 lebih kecil sama dengan 4. Sehingga bisa saya tuliskan seperti ini. Dan ini perkalian 2 pangkat K min 1 kali 4. 4 itu 2 pangkat 2. Pangkatnya dijumlah berarti menjadi 2 pangkat K plus 1. Dan itu berarti terbukti. Ya. Jadi ini contoh kedua ini adalah contoh penggunaan induksi kuat. Jadi asumsinya benar untuk 1 sampai K. Kemudian dari asumsi itu digunakan untuk menunjukkan yang bentuk K plus 1. Ya. Dan jangan lupa ini, jika ada 2 seperti ini, ya bergantung ya, harus dicek. Teman-teman harus cek dulu. Yang mau dibuktikan apa? Untuk setiap N bilangan asli artinya, oh ini 1 harus dicek, 2 harus dicek. Tetapi kalau yang akan dibuktikan adalah N-nya misalkan lebih dari atau sama dengan 3, ya 1, 2 nggak perlu dicek. Gitu ya. Kita ngeceknya yang mulai dari nilai 3 saja. Ya, semoga ini teman-teman paham. Jadi ini meskipun di sini ada N lebih besar sama dengan 3 itu artinya N lebih besar sama dengan 3 itu hanya berlaku yang ini. Tetapi yang akan dibuktikan kan ini untuk setiap N ya, tetap untuk setiap N bilangan asli. Ya, semoga dari apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan untuk atau hal-hal yang masih bingung silahkan segera ditanyakan. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.